ada satu supaya bermakna ini pengajian, ada satu hadis singkat yang saya kasih Ki, kalau dihafal Ki kasih Ki uang, masih ada di uang saya tadi dulu. Ini lagi 20-an. Tapi la yashrabanna ahadam minkum qa'imah. Janganlah sekali-kali satu di antara kalian minum sambil berdiri. Siapa yang bisa hafal? Silakan diulang hadisnya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ansa Putra. La yasrabanna ahadukum min qa'imah. Janganlah sekali-kali di antara kalian makan minum sambil berdiri. Kasih. Lagi hadiahnya ya, 100 lagi hadiahnya. Tunggu dulu. Saya akan minta ketua panitia kasih pertanyaan. Dengar baik-baik anak-anak, hadiahnya 100.000. Saya mau minta satu yang berani angkat tangan. Siapa yang sudah hafal doa iftitah? Itu yang saya belum kasih. Bisa. Jangan angkat tangan tadi. Doa iftitah nggak? Doa iftitah. Dua versi. Allahumma baik. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aril Ilham, kelas 6A. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini minar khotoyaya kama yunakkas thawbul abyadu minat danas. Allahumma ksirli minal khotoyaya bima'i wassalji wal barad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk dapat hadir di tempat yang penuh berkah, yaitu dalam rangka pengajian rutin SD Impres 127 Moncamboy. Acara pertama, pembukaan oleh protokol atau yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Imam. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kemudian menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Acara ketiga, salawat badar yang dipandu oleh Ibu Pengurus Parenting 5A dan 5B. Kepada Ibu disilakan dengan hormat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa tarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya
Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basit ya Hafiz ya Rafiq ya Mu'in ya Muslim ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Aziz ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Latif ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Baik ya Sahih ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubadi ya Mu'id ya Muhyi ya Mufid ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Akbar ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jamil ya Ghani ya Mufid ya Mani ya Adar ya Latif ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baki ya Wali ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Acara keempat. Kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Impres 127 Moncong Loe. Kepada Ibu disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz yang alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama-sama kita di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SDN 127 Impres Moncong Loe yang luar biasa terus memotivasi dan menyemangati kita, Bapak dan Ibu guru, dan yang teristimewa dan yang saya banggakan adalah Bapak Ibu, karena ada Bapak Ibu parenting kelas 1 sampai kelas 6 yang hadir di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kata yang pantas untuk melukiskan kebahagiaan kita hari ini di Jumat yang insya Allah berkah, kecuali memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan yang teristimewa adalah kesehatan, sehingga hari ini kita dipertemukan
di tempat ini, di tempat yang insya Allah berkah kita berada di samping masjid dalam rangkaian kegiatan rutin kita setiap bulan, yaitu mengadakan pengajian bulanan. Salam dan salawat senantiasa terkirim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan saya, pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan atau rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu parenting kelas yang hari ini pelaksana adalah parenting kelas 5A dan 5B. Berkat kerjasama dan kekompakannya sehingga hari ini kita bisa dapat duduk bersama-sama di tempat ini. Mulai menghadirkan Pak Ustadz, mengatur tempat kita duduk, dan yang paling jelas nampak kekompakannya adalah keseragaman kostum dan jilbab. Ini tentu tidak mudah mengaturnya karena bukan 1-2 orang yang akan kita atur. Butuh kerjasama, butuh koordinasi, kita akan memakai baju apa dan jilbab apa. Jadi sekali lagi mewakili pihak sekolah saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini insya Allah menjadi catatan kebaikan di hari kemudian ini. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa kegiatan seperti ini telah kami lakukan sejak tahun 2021. Ketika itu pandemi COVID yang mengharuskan anak-anak kita belajar di rumah, sementara kami guru wajib hadir di sekolah. Keadaan inilah yang menginspirasi Bapak dan Ibu guru untuk mengadakan kegiatan ini pertama kalinya. Kemudian yang kedua, ketika itu kami punya hajat yang luar biasa, hajat besar yang doa kami ingin dikabulkan. Kami ingin guru-guru kami yang saat itu berjuang untuk menjadi PNS jalur P3K bisa lulus. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, berkat doa kita semua beberapa bulan kemudian kuota 4 untuk jatah PNS jalur P3K di sekolah kami diisi oleh guru kami sendiri. Harapan kami kegiatan ini bisa terus berlangsung. Tentu banyak doa yang akan kita titipkan lewat Pak Ustadz sebentar. Banyak harapan yang kita titipkan lewat beliau, karena kita tidak pernah tahu dari mulut mana doa itu diijabah. Tentu yang terbesar harapan orang tua Pak Ustadz titip didoakan, sekolah kami dilimpahkan keberkahan, anak-anak kami dimudahkan dalam menuntut dan memahami pelajaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau biasanya kegiatan-kegiatan kita bulan lalu kita mengadakannya di kelas. Kemudian bulan lalulah kami mengevaluasi, kami melibatkan ibu-ibu parenting yang sebelumnya hanya guru-guru bersama beberapa orang tua siswa. Alhamdulillah hari ini di tempat ini kita hari ini kita menggunakan tempat kita namai apa Pak Komite panggung aksi. Ya, Pak Ketua panggung kreasi. Pak Ketua Komite menamai panggung kreasi. Perlu kami kita ketahui bersama bahwa tempat ini terselesaikan 100% adalah swadaya Bapak dan Ibu. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, mulai dari atap bahkan tenaga kerja gratis, ya alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, karena untuk bangunan yang seperti ini kami tidak bisa atau tidak boleh didanai oleh dana BOS, biaya operasional sekolah. Tentu Bapak Ibu tahu, di sekolah ada dana BOS-nya. Tetapi untuk bangunan sebesar ini tidak bisa, kami dilarang untuk mendanai
keuangan bos untuk bangunan seperti ini. Tapi alhamdulillah atas prakarsa dan inisiatif ketua komite yang mengkoordinir Bapak dan Ibu yang memotivasi kita semua, alhamdulillah bangunan ini dapat terselesaikan. Dan hari ini bismillahirrahmanirrahim kita gunakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memang kerjasama seperti inilah yang kita harapkan. Karena kalau kita berpikir Ibu, berapa jam dia nata di sekolah, apalagi yang kelas 1 dan 2, 7.30 hingga pukul 10 atau pukul 11 ya di sekolah. Sementara berarti kurang lebih 2-3 jam. Sementara di rumah hampir 20 jam di rumah, kurang lebih 20 jaman di rumah. Artinya Bapak Ibu bahwa kami tidak mampu mengajar anak-anak tak semua hanya dengan rentang waktu 2-3 jam tanpa dukungan Bapak dan Ibu di rumah. Itu harapan kami, terutama buat anak-anakku ada di belakang yang baru kelas 1, yang sebentar lagi akan naik kelas 2. Kompetensi utama dan syarat untuk bisa naik kelas adalah bisa membaca. Dan ini sangat kami butuhkan dukungan Bapak dan Ibu, karena kami berharap tidak ada siswa yang tidak mencapai kompetensi. Ini masih ada waktu kurang lebih Januari hingga bulan 6. Masih ada waktu 6 bulan untuk mengejar ketertinggalan bagi anak-anak kita yang mungkin masih belum mencapai kompetensi. Karena sesungguhnya tidak ada anak yang dengan kata maaf, kata bodoh, tidak ada. Hanya dia belum menemukan potensinya. Jadi kita yang membantu untuk mendapatkan atau menemukan potensi anak-anak kita. Baik Bapak dan Ibu, karena kita diikat dan dibatasi oleh waktu, biasanya sebelum pukul 12 di sebelah kanan kita ini sudah bunyi, dan itu pastinya akan mengganggu atau merusak suasana kita, konsentrasi kita mendengarkan hal-hal baik yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Oleh karena itu saya akhiri sambutan saya. Harapan terakhir saya, kerjasama kita bisa terus terjalin dengan baik, kegiatan seperti ini bisa terus terlaksana. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini, langkah kaki kita ke tempat ini, insya Allah akan mendapatkan catatan pahala kebaikan di hari kemudian. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara kelima, drama agama yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Ahmad Syarudin SPD. Kepada Bapak Ustadz disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita terlebih jauh masuk dalam kajian keislaman kita, sebelumnya kita berdoa dan bertawassul kepada Allah melalui kemuliaan Rasulullah SAW. Semoga acara kita ini semakin mendapatkan keberkahan, insya Allah, dan terus tempat ini menjadi berkah bagi anak-anak kita ke depan, insya Allah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa li jami'i ahli baitihi khususan ila Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Sayyidatina Fatimah al-Zahra al-Batul wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Hasan al-Mujtaba
وسيدنا حسين الشهيد رضي الله عنه ورضي الله عنه ولجميع أصحابه خصوصا إلى سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان ذو النورين وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولجميع ملائكة الله المقربين خصوصا إلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرائيل وسيدنا إسرافيل ولجميع أولياء الله خصوصا إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلان وسيد الشيخ أحمد الرفاعي وسيد الشيخ أحمد البدوي وسيد الشيخ بهاء الدين محمد السبندي وسيد الشيخ أبو حامد الزاسيري وسيد الشيخ أحمد السماني وسيد الشيخ يوسف تاج الخلوتي وسيد الشيخ جنيد البغدادي وسيد الشيخ إمام الغسالي ولجميع أولياء الله بالخصوص في هذا المكان رجال الغيب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالخصوص يا الله يا رحمن يا رحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد ولجميع الروح وجسده عبدك يا الله أستاذ والأستاذة في هذا المدرسة الدينية المدرسة الابتدائية Impres 127 Moncongloe. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati ibu-ibu pembina, guru, ustadz dan ustazah, yang saya hormati para orang tua yang tergabung dalam grup parenting kelas 5A dan 5B yang menjadi panitia terselenggaranya acara hari ini. Bil khusus kepada seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di saat ini kita semua dikumpulkan untuk satu kegiatan yang kita akan insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita di hari ini sampai di masa-masa yang akan datang. Sebelumnya saya juga cukup mengapresiasi ibu-ibu dan bapak-bapak kekompakan. Betul yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah, tidak gampang buat bangunan seperti ini, Bu. Iya. Dalam juknis, juklatnya tidak ada itu dalam dana bosok buat begini temuan itu kepala sekolah kasihan kalau begini. Jadi kadang saya ikuti juga perkembangannya grup K. Mohon maaf, saya hadir di sini sebagai ustadz sekaligus sebagai parenting juga ibu, bapak. Iya, saya ada siswa juga. Ada anak, mungkin anak saya lebih banyak dari ibu yang sekolah di sini. Iya, anak saya itu 4 sekolah di sini, Bu. Iya. Mulai dari kelas 1, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ada semua di sini. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau mau lihat aslinya parenting saya aslinya parenting di sini. Iya. Bukan berarti ibu palsu juga, tapi kawin kabar. Baik ibu. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bu, bapak-bapak, kalau kita berbicara anak-anak, hadir tak di sini semua, Bu, Pak, itu adalah bukti kecintaan tak sama buah hati tak. Jadi sepakat, Bu. Karena cinta sama anak tak, sayang sama buah hati tak, hadir di acaranya anak tak. Yang kesannya kelihatannya acara tak kita yang buat, tapi tujuannya selain untuk anak-anak tak semua. Iya. Apa pesan Al-Quran yang ada dalam Al-Quran berbicara tentang posisi anak-anak? Ini yang saya akan jelaskan pada momen kesempatan singkat hari ini. Berbicara posisinya anak-anak,
para lurung kita amankan sikit di anak-anak tadi. Oh iya, tidak apa-apa. Oh iya, tidak apa-apa. Jangan ibu, duduk ada caranya seperti ini. Tapi anak-anakku sekalian semua tapi ada satu supaya bermakna ini pengajian, ada satu hadis singkat yang saya kasih Ki, kalau dihafal itu kasih Ki uang, masih ada di uangku, sisanya tadi dulu. Ini uangnya 20-an. Ya, tapi ada satu hadis yang sangat bermanfaat untuk kita amalkan wahai anakku. Tapi anak-anakku sekalian semua. Iya. Saya bacakan satu kali hadisnya, 2 kali, 3 kali. Siapa yang hafal angkat tangan, naik di sini terima hadiah. Oke? Bisa? Oke. Singkat sekali di hadisnya. La yashrabanna ahadam minkum qa'imah. La yashrabanna ahadam minkum qa'imah. La yashrabanna ahadam minkum qa'imah. Janganlah sekali-kali satu di antara kalian minum sambil berdiri. Siapa yang bisa hafal? Silakan diulang di sini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ansa Putra. La yasrabanna ahadukum min qa'imah. Janganlah sekali-kali di antara kalian makan minum sambil berdiri. Kasih. Lagi hadiahnya ya, 100 lagi hadiahnya. Tunggu dulu. Saya akan minta ketua panitia yang kasih pertanyaan. Silakan dulu. Hadiahnya uang 100 lagi. Iya. Begitu. Betul. Iya. Dengar baik-baik anak-anak, hadiahnya 100.000. Saya mau minta satu yang berani angkat tangan. Ya, hadiahnya katanya ini 100.000. Siap? Ada nak. Mau membuktikan ya? Ada. Jumat berkah anak-anak, kalau yang tahu menjawab hadiahnya 100.000. Siapa yang sudah hafal doa iftitah? Dulu yang lain dulu, kasih ayat. Bisa. Yang angkat tangan tadi doa iftitah nggak? Doa iftitah 2 versi. Allahumma baik. Iya, silakan. Sini. Maju. Iya. Doa kita terserah yang mau. Ini wajah itu Allahumma baik. Perkenalkan nama saya Neta Berjana dari kelas 6A. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma itbaini wa baina hadaya wa kamabar Maghrib wal maghrib. Yang mana yang biasa kita pakai? Ini wajahku. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aril Ilham, kelas 6A. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunakkas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksirli minal khotoyaya bima'i wassalji wal baraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya. Tidak ada lagi, tidak ada. Ya, tidak ada kisah, tidak ada sekali. Baik, anak-anak sekalian, itulah kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Contoh kebaikan-kebaikan ketika kita punya ilmu pengetahuan. Ya, saya ingin menyampaikan, ya, siapa ingin bahagia di dunia harus dengan fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah, siapa yang dapatkan akhirat, kebahagiaan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, hendaklah dengan ilmu. Wa man arada huma, siapa yang mau dapatkan dua-duanya, huma, dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat. Contohnya tadi, yang maju ke depan itu orang berangkat derajatnya, dimuliakan, disoraki, ditepuk tangani. Nah, itu karena berilmu. Ingat itu, nah, ya. Kami ini akan berganti, kami ini akan hilang, kami ini akan mati semua orang tua. Tidak ada yang mampu gantikan kami kecuali perhiasan-perhiasan yang sudah diamanahkan Tuhan. Itulah kalian, ya. Baik, kita mulai cerita sedikit dulu, setengah jam. Baik, anak-anak sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, parenting, orang tua siswa, dosen serta guru-guru yang saya muliakan. Dalam Al-Quran ada 4 posisi anak yang harus kita pahami betul baik-baik. 4 posisi ini tercipta dari sentuhan tak semua. Guru, betul yang dikatakan ibu guru, bapak guru, kepala sekolah tadi, waktunya ibu bersama dengan anak-anak tidak lama, ibu Pak, tidak lama. Dari jam 7.30 sampai dengan jam 12:30. Kecuali yang masuk siang lagi, masuk 12:30 sampai jam 4. Iya. Dan itu berganti. Nah, apa posisi anak? Kebanyakan yang kita lihat dalam kehidupan, yang pertama, anak itu bisa menjadi penyejuk hati. Qurrata a'yunin wa ja'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini yang kita cita-citakan semua, menjadi penyejuk hati. Tapi untuk menjadi anak penyejuk hati, lahirkan anak penyejuk hati, ciptakan anak penyejuk hati, buat anak penyejuk hati, itu tidak mudah. Dibutuhkan perhatian tak, dibutuhkan kasuhan tak, sentuhan tak. Ya. Ibu, bapak, anak-anak kalau kita ibaratkan pohon, dia adalah satu bibit, ibu. Ya. Bersyukurlah kita orang tua siswa
yang sudah masukkan anak tadi SD Impres 127. Sekolah ini ibarat ladang, Bu. Anak tak bibit tanaman. Ini sekolah ladangnya. Iya. Kalau kita lihat perkembangannya ini sekolah bukan ladang yang tandus, ini ladang subur ini, Bu. Terus ladang yang subur kemudian dikendalikan oleh petani-petani yang handal. Inilah guru-gurunya. Ya, yang saya tahu, Bu, bukan promosi, bukan mengangkat-angkat ibu-ibu yang ada di sini, Bapak Guru. Yang saya tahu semua ibu-ibu dan Bapak Guru yang hadir di tengah-tengah kita adalah orang-orang yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Ya. Anak-anak kita sudah disentuh oleh petani yang handal, berada di satu ladang yang subur. Anak tamami, Bu, apakah dia lebih unggul atau tidak? Eruki bakka atau tidak? Eruki rapo atau tidak? Eruki bunga atau tidak? Dia napun melego ke jabawan ruasan tidak nak rapo, tidak ada juga manfaatnya, tidak ada juga gunanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran anak-anak tadi sekolah, Ibu, Pak, kalau sudah lepas dari rumah, una lapas amor ribalat tanya sumpahin anak-anak tak, memang itu dekat tak sudah diwakafkan mi anak tak selama berapa jam di sekolah itu? 5 jam, kurang lebih 5 jam. Tengah musim ikat atau iya. Apa-apalah kejadian anak-anak tadi sekolah iya, tanggung jawabnya orang tua di sekolah, guru. Kalau masih berada dalam sekitaran pagar lingkungannya sekolah, tanggung jawabnya. Jadi mau pukul anak tak, pukulan itu pendidikan. Mau nama raya anak tak, marah-marahnya guru itu pendidikan. Kalau cuma mengajar, Bu, tidak kita akan masukkan anak di sekolah. Buat apa buat masukkan sekolah kalau hanya untuk diajar saja? Tapi kita juga butuh asuhan didikan guru-guru yang hadir di sini. Makanya kita bawa anak. Kalau hanya sekedar untuk belajar, Bu, kasih di HP, bukakan di Google. Lebih banyak tahu Google daripada saya pribadi. Lebih banyak tahu Google. Apa-apa diminta di situ, bicara aja di situ. Tarian 5 suku. Tapukan. Apa-apa nih, Bu, yang ngasih itu sampai yang tidak bisa dicari pun kasih diakan. Iya. Itu Google bahayana. Makanya dampingi dong anak-anak kalau buka-buka di Google. Kalau hanya untuk pengajaran, Google pintar. Tapi di luar daripada itu semua yang kita lebih butuhkan adalah pendidikan, asuhan, sentuhannya guru-guru yang hadir di tempat ini. Itu yang membuat kita bertahan. Wakafkan anak tak, setiap pagi kita antar jemput, tiap pagi kita antar jemput. Betul tidak, Ibu? Iya. Itu yang kita harapkan. Jadi, Bu, marah-marahnya guru itu pendidikan. Pukul-pukulnya guru tak itu berkah. Cubing-cubingnya guru na anak tak itu berkah. Jangan pernah konflik kalau ada yang seperti itu. Tapulu di kurma saliot ko di sebelah matandre-tandre saliot di kota-kota biasa kami kita tahu kecil di pesta anak-anak di detek dia agak melapor di polisi kekerasan hilang berkah lesangi berkah menjumpai pendidikan ilmu na guru puna lebat sekali di proses kan menjadi polisi lanya ki berkah kami. Berkah itu, Bu, berkah itu istilahnya begini, sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan terus berkesinambungan. Tidak hanya saat ini, sampai besar anak itu dapat. Yang kedua, saran saya, Ibu-ibu, mohon maaf sedikit. Saya bagikan sedikit teorinya pendidikan Islam yang saya dapatkan di INDU itu. Ibu, mohon maaf sedikit, perhatian tak. Apakah posisi kelas itu bangkunya Ibu ditinggikan sedikit dari bangkunya anak-anak? Tidak ditinggikan, tadi begitu konstruksinya sekolah sekarang 8x8 guri, tidak ada bagian yang ditinggikan. Kalau bisa ini juga seandainya masih ada Pak Komite, kita usulkan lagi. Saya yang pelopori untuk berkahnya ilmunya anak-anak tak semua, Bu. Saya yang pelopori 1 juta saya mulai hari ini saya bilang. Satu tempat yang ditinggikan di depannya papan tulis untuk disimpan di situ kursinya guru dan mejanya guru, di situ mengajar.
Supaya apa Bu? Supaya itu hatinya gurunya anak-anak tak sejajar dengan pandangan matanya anak tak barang tak supaya ilmuwan. Yang penting kalau keilmuan Bu, nah di luar bisa kita dapat ilmu berkah yang susah Bu, berkahnya guru-guru yang susah. Iya. Kapan dia di atas sedikit ditinggikan dia bicara. Saya di SMA Bu, saya bilang tidak. Kasih naik ini bangku guru ya. Pak, kasih naik saya bilang. Pak sampai Pak kasih naik saya bilang. Begitu saya naik mengajar 2 pertemuan, 3 pertemuan, apa yang kau rasa dari pertemuan-pertemuan? Teringat Pak, apa yang kita bilang dari pertemuan lalu? Teringat Pak, apa yang kita bilang 2 pertemuan yang lalu? Teringat Pak, apa yang kita bilang 3 pertemuan lalu? Ini yang berbekas di perang kejuruan Pak. Iya. Jadi tidak Bapak merubah konstruksi bangunan sekolah, jadi itu kebaikannya anak Pak. Yang pertama posisi anak dalam Al-Quran adalah qurrata a'yun, penyejuk hati. Yang kedua, selain anak-anak posisinya dalam Al-Quran itu bisa menjadi penyejuk hati tergantung sentuhan tak, bisa juga berpeluang menjadi ujian. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbihim sawaban wa khairun amalan dalam surah Al-Kahf. Harta anak-anak itu adalah ujian bagi kita. Apakah itu anak akan berbakti atau tidak dari kita yang lupus saat ini Bu. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu membawa kesucian. Secara lahiriah dia suci. Mau dan lewat pernikahan di luar nikah, mau pernikahan sah, begitu lahir tidak ada dosa di anak itu. Dalam Islam tidak ada. Fa'abuahu au yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah, ayahnya lah yang membantu dia. Apakah dia akan menjadi Yahudi? Ada yang 6. Ada yang 6. Oh itu ibu di belakang 6 itu. Iya. Pun jadi tinggi anak kami menahan nambung. Allah pun kecil tau laro-laro. Bah, Allah tahun-tahun gitu anak-anak kan. Teki jangan heran kalau banyak ibu-ibu mulai campur-campur untuk ibunya lotus. Tapi sebenarnya kalau untuk kebaikannya anaknya itu. Hanya saja biasa itu kalau marah-marah ibu di rumah, bisa andiga, anedai kabin bisa ngaruh bisa andiga. Jangan mau terlalu marah sama anak kudu. Doa ini. Mentong kau fahimnya besar kena jadi imam besar kudus raya kan begitu. Ini bisa jadi marah tapi kata-kata itu doa Bu, hati-hati ki. Ngosong untuk anak-anak tuh am bakal ngosong. Iyalah so. Lampa memang mago. Para silap udah ya. Tawapan tena lengerikana, anak apa nih? Keluar sumpah serapai hati-hati ibu kata-kata kita. Makbul itu kata-katanya ibu. Iya. Jadi kalau pun terpaksa kita harus katakan sesuatu sumpah sama dia. Iya nak. Besar kau nanti nak jadi imam kudus raya. Iya nak. Besar kau nanti kau yang gantikan nanti ibu kepada saudara istri. Tidak apa-apa boleh. Ibu akan berganti. Saya akan berganti. Iya, ibu bermain susah. Lagi 8 tahun. Anak sekarang yang kelas 6 tambah 8 berapa? Kelas berapa itu? Kelas semester kuliah nih, semester 4 di kuliah. Itu. Siapa yang mau ganti semua ini, ibu-ibu, bapak-bapak, guru, kalau bukan anak-anak kita semua. Iya. Makanya di pendidikan SD itu Bu, jangan salahkan guru kalau keras menghukum. Iya. Dalam pendidikan teori pendidikan Islam, saya sarjananya pendidikan Islam, saya juga SPDI, sarjana pendidikan Islam. Iya. Puncak kepuasan seksual pada anak-anak itu, bayi itu, pada saat dia buang air kecil. Dia menyerahkan atau tua, ya tengok pasti tak kira anu pernah tak meyang. Iya. Nah. Jangan kibul, tak cinta kigorong. Bu, Pak, bagaimana kita orang dewasa kalau mau seks hubungan?
mau klimaks, tiba-tiba tak bang kaki. Bagaimana? Jeleknya itu dirasa dulu. Saya biasa rasa. Iya, betul saya kepala ayam. Itu anak usia dini ya, 0 tahun sampai 1 tahun bu, puncak kepuasan seksualnya ada pada saat dia buang air kencing. Makanya jangan dikasih goyang ke kalau kencing. Nama nalema ki amagel Amerikan turuka, nirio anak tak atta beyai, lepas setop kita me. Oh deh, udah ada. Oh ini apa? Kapan kita angkat dia Sinta kita Sinta Kimeana bu? Bagaimana rasanya kalau mau klimaks di batas Sinta? Tidak jadi. Begitu dirasa anak-anak. Terus mohon maaf. Yang kedua, begitu anak masuk usia TK, usia 3 tahun, 4 tahun PAUD TK, anak-anak perempuan itu cenderung kepada bapaknya, dekat dengan bapaknya, dekatkan memang ibu. Bisa kita tegur ke bapaknya, Papa, kenapa di kita itu sama anak tidak akrab tak? Bawa saya pergi ke anak tak, bawa ke anak tak kasih akrab gitu. Kalau masih kecil, anak perempuan dengan bapaknya. Makanya ibu lihat mati anak-anak tak yang ada anak-anaknya usia dini tahun 3 tahun 4 tahun marah-marah itu sama mamanya kalau bapak dekat-dekat dengan mama. Iya, marah itu. Iya, marah sama siapa? Sama mama. Karena cemburu itu anak tak. Nah dia di bapaknya idolanya dekat-dekat dengan mamanya. Iya. Kebalikannya kalau laki-laki bu. Kalau laki-laki itu dekat dengan mama, dekatkan dia dengan mamanya. Kasih dekat dengan mamanya. Kalau kita datang colek-colek sedikit mama marah-marah itu anak yang laki-laki itu. Marah-marah sama siapa? Sama kita. Karena yang dia anggap mama itu punya saya. Papa jauh. Bukan papa. Nanti kalau malam baru yang pipi. Ini pendidikan Islam bu, sedikit mohon maaf saya agak-agak nyerempet sedikit bahasa, karena ini harus dipahami kita. Begitu masuk usia SD, anak-anak itu ibarat besi, kita mau buat dia jadi parang pisau. Waktunya memang anak tak ditempa bu, dipalu-palui. Yes. Sebelum dipalu-palui apa yang dilakukan terhadap besi? Dipanaskan dalam tungku. Panasnya sampai meleleh itu besi. Mencari ke besi, nampak mesin di PP, baginya dibambangi sih, di PP sih, dibambangi sih, di PP sih, sampai di SMP seperti itu pendidikannya bu. Kalau sudah masuk usia SMA, tidak saatnya lagi dipukul anak-anak, tapi dia sudah berbentuk seperti parang, mau berbentuk parang pisau, urinda mami dipakai, urinda sedikit, supaya anak terbentuk nih, otinan ini capak ngaberang, ini tarangan, ini dungkul, dibentuk di situ kalau SMA. Makanya saya tidak pernah sepakat dalam rapat-rapat, mohon maaf sedikit saya buka sedikit saya. Kalau saya rapat di sekolah saya tidak pernah menghukum anak dengan kekerasan fisik ya. Menghukum anak dengan kamu remedial. Tidak sampai KKM nilai ujianmu dengan nilai-nilai masuk tidak ada. Pokoknya besok bawa ke beli tidak. Saya tidak pernah seperti itu. Karena tidak ada nilai edukasinya. Sama dengan anak saya yang di pesantren di Ummul Mukminin. Itu ada di WA group orang tua siswa. Itu pihak lembaga sekolah memberikan pengumuman. Perpulangan anak-anak kalau lambat kembali ke pondok 1 hari didenda 100.000. Lambat 2 hari didenda 200.000. Bagaimana anak-anak yang jauh kasihan dari Andreka, Palopo. 1 hari di liburnya. Pulang Kamis sore, Jumat besok pulang ke Bali. Di apa mau mati di jalan lagi 9 jam di Palopo ya. Nah jadi biasa orang menginap tambah menginap anaknya 2 hari 3 hari 4 hari anak-anak yang susah orang tua ajak perdoa si bilang orang bilang tolong bilang potong bilang kasih seminggu anak motor dibalas seminggu ketambang di denda 7 bilangan sabu
Saya bilang Bu, cabai yang terhormat pimpinan Sivitas Akademi dan lembaga umum ini bisa tidak dihukum anak-anak yang sedikit ada edukasinya lah. Ini tidak ada persoalan ya, kita juga tidak mau salahkan anak tak kurang lagi bro, baru mau lama-lama karena duduk-duduk gitu. Tapi cepat-cepat lah sih apa bro, denda kesini. Kalau bilangan talun bilangan satu. Bagaimana kalau denda itu kalau terlambat 1 hari diganti Bu, hafalan 1 surah. Terlambat 2 hari hafalan 2 surah. Alhamdulillah sekarang banyak anak umur bergerak program itu. Dari umuran saya banyak mereka yang sudah hafal juz 29, juz 28 kan surah-surah pendek semua di sini. Nah, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa kita melakukan juga di sekolah di sini sedikit-sedikit kalau ada anak-anak yang bermasalah ya kasih sanksi apa. Karena saat seperti ini bagus-bagusnya menghafal dengan anak-anak. Terus kalau anak-anak sudah kuliah, kalau sudah kuliah, anak perempuan dekatkan ke emaknya kembali, laki-laki dekatkan ke bapaknya, supaya apakah ramulani angis senjama-jama. Jadi kamu ibu mohon maaf, jadi kamu jadi anak-anak bayi ini namanya paruh kalau putih nama missing. Nggak boleh ada yang missing, aku santan kara pak guru. Masa aja paruh kan di Bali Bu, ante kamu mah belum lagi. Mestinya kamu pandalan nanti di Bali, begini lagi nyusup paruh kan. Kenapa tidak mau Pak Guru uji di sekolah la ilaha illallah. Tahun penuh ikut guru. Masa yang memparuh kenapa kau tidak tahu? Kan biasa di sekolah masak-masak juga bisa lihat la ilaha illallah. Ternyata runtuh ke parekan jalan Kotek Panada, kupanggil semua guru-guru. Tapi Bu, yang tidak ada kegiatannya sudah bikin periksa hasil ujiannya anak-anak, nilainya sini bikin sini Panada ya. La ilaha. Sigan ratu paling. Sigan anak kata ngasih. Kalau mau guruna kodo. Ia bikin pelar surga. Ia bikin pelar tamaya karena apa lupa ya ini ngapanya konde. Panada disuruhkan bukan konde kodo. Rumah sehari tanganan sih baru jadi donang katanya. Nah, ternyata memang Ibu itu yang harus kita lakukan. Anak-anak SMA dekatkan kembali ke mamanya supaya tahu pekerjaan rumah anak di rumah. Iya, kabar secara dikepil asasa apalu. Iya, bapak-bapak dekat dengan anak laki-laki kita. Itu benar segera pantai Ibu cerita supaya anak tahu kembali apa tugas-tugas laki-lakiannya. Katen di murah lagi apa jawabannya mantap sebenarnya sebagai murahnya. Setelah itu kemudian dekatkan lagi kembali ke mamanya yang laki-laki. Yang perempuan dekatkan kembali ke bapaknya supaya dia melihat figur. Nah, kau sudah kenal sama kamu tunggu kada akan beristri engkau wahai anakku yang laki-laki, akan bersuami engkau wahai anakku yang perempuan. Kalau kau mau cari istri nanti, nah ini itu mamamu yo. Makanya kecamuk harus nonton cara itu harus ini kita sana mana jauh mana kada tak bayar dia boleh tanya pun kata simpel pada mesin. Sekarang kan enak itu sih mental pemawa sih grab pun seperti itu tanpa tidak ada kreativitas. Enak itu kalau kita ton dengan bapak campur tangan dalam baskom remas-remas ya harus begitu. Tidak kita lihat itu lagunya Aisyah romantisme dengan Nabi bersamanya engkau berlari-lari. Rasul Aisyah Bu dengan Rasulullah itu kadang kalau dia mandi satu tempat dengan Rasulullah. Iya sunnah ini Bu, apa-apa yang disandarkan ke Nabi itu sunnah. Biar mandinya seperti itu, begitu Ibu kalau mau dapat pahala. Sekali-sekali aja Bapak. Papa iya deh. Papa itu jadi Bapak. Gusuk-gusuk dulu Bapak. Tidak
apa-apa Bu, bagus itu, bagus itu. Saya mohon maaf. Saya pernah itu ditunjukkan satu WA. Siapa yang kirim ke WA ini? Sunnah-sunnah yang bagus dilakukan kalau pagi-pagi. Begitu istri tak orang itu dari belakang. Mau kita pergi cium istri tak dari WA mana? Saya bilang, gimana saya baca itu grup parenting bukan gitu. Tapi tidak salah itu, tidak salah itu. Iya. Agak jangan deh. Iya. Pagi gitu nak mana? Joki. Tapi kena ngalih. Sinampe di mana? Arah ke baterai kesimpulan dia apa? Yang bilang apa? Dibilang makin gombal sih. Dan begitulah Budi. Anak-anak dari usia dini sampai usia kuliah begitu perlakuannya menurut pendidikan Islam. Iya. Harus seperti itu. Nah, rujukannya tadi ayat yang pertama supaya dapat anak yang qurrata a'yun. Yang kedua, anak itu menjadi ujian. Yang ketiga, anak itu bisa menjadi perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu. Bisa menjadi perhiasan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir muqantarah minas sahabi. Manusia itu dihiasi perhiasan suka kepada perempuan. Ayat ini untuk laki-laki. Suka kepada anak keturunan. Suka kepada harta benda, hewan peliharaan, ladang yang luas. Begitu jawaban Al-Quran berbicara tentang anak sebagai perhiasan. Jadi anak tak diibaratkan perhiasan. Ibu kalau punya perhiasan, bagaimana cara dengan perhiasan itu? Pasti disimpan baik-baik itu perhiasan. Dipakai pada saat mau dipakai. Oke, kemana Bu? Sebagai perhiasan. Mau tampil, mau pergi mas solo. Iya. Memang saatnya dipakai itu perhiasan, dan hanya perempuan yang dibenarkan memakai perhiasan, laki-laki tidak Bu. Iya. Apalagi orang-orang yang orang kaya sejati itu bukan lagi emas yang dia pelihara berlian itu. Kalau ada berliannya disimpan di dalam kotak, dan kotak itu disimpan dalam laci dan dikunci. Dalam laci itu disimpan lagi dalam lemari, yang lemari itu dikunci. Dalam lemari itu ada disimpan dalam kamar, yang di kamar itu ada lagi pintunya pun dikunci. Dalam kamar itu di luar ada lagi pintunya rumah, pintu pun kalau mau ditinggalkan dikunci. Di luar rumah ada lagi pagar, yang kalau pagar kita mau keluar ditutup rapat, keluar dikunci. Begitulah kalau perhiasan itu. Berlian berapa sekarang Bu? Siapa yang update harga berlian? Iya. Berlian putih saja, yang intangan dulu berlian diamond itu harga terakhir ya 80 juta 1 karat yang putih itu, yang masih berlian diamond biasa itu, yang biasa dipasang-pasang artis di statusnya. Tadi yang ulang tahun dari suami kita ke cincin berlian itu masih di bawah itu, di bawah. Belum kita bicara berlian yang hitam jackpot. Oh, ngeri 120 juta. Itu orang sejati itu pun tidak pamer emasnya, karena berlian melihara di rumahnya. Makanya saya tidak pakai emas. Iya. Harganya datang berlian tidak juga. Pelan-pelan sedikit. Iya, begitu. Berlian itu terjadi dari mana? Dalam ilmu geologi. Kita bicara anak-anak ini, anak akan menonton memang dari asramanya. Dalam teori ilmu geologi, kenapa dia terbentuk menjadi batu permata yang bernilai berharga, yang mahal? Karena dia mengalami pemanasan dulu, tekanan, pressure, panas bumi. Dia berada dalam kerak bumi, di press sekian juta tahun sampai terbentuk mengkristal seperti itu. Untuk melahirkan anak yang diamond, yang permata, tidak cukup kalau dibilang belajar kuna sudah mama ya sudah apa, tidak bisa.
Harus usia-usia begini ditekan memang, dipres dulu seperti caranya alam mempres itu batu jadi permata. Tidak akan muncul lahir diamond di rumah anda kalau tidak pres anak anda. Kau kemana? Gimana bagaimana? Iya, sudah tidak pelajaranmu? Sudah itu. Oke, sudah main. Kalau tidak harus nonton begitu. Cuma alhamdulillah saya tidak seperti itu, jarang di rumah. Mama lagi. Sesa dong. Karena tuh itu dia lagi udah sesa. Biasa nawa-nawa regan. Sesa nanti belum banyak. Jadi senang kan atau apa belum nasi apa itu pilih bilang istri kalau 3 istri. Karena ayo saya kalah disuruh keluar dia tenaga. Bu, ada teori ini saya pikir-pikir itu kalau bapak mobil iya betul itu. 1 istri tidak habis, 2 tidak cukup. Lebih dari cukup. Iya, kalau 1 tidak habis, kalau 2 tidak cukup. 3 lebih dari cukup. Tambah lagi, semakin makanya dapat menurut teman-teman saya, istri yang ketiga itu jauh lebih muda daripada istri yang kedua. Iya, istri yang keempat itu jauh lebih muda daripada istri yang ketiga. Jauh lebih muda dapatkan dan jauh lebih muda usianya. Biasanya begitu. Makanya kembali ke teorinya Rasulullah, Rasul itu 1 istrinya pertama. Iya, siapa istrinya Rasulullah? Khadijah. Kapan dia menikah lagi? Meninggal di Khadijah. Iya. Masuk ke saya Khadijah, ya, istri Rasulullah. Anda sebenarnya sangat ceramah karena hadir kampung ulah awalnya. Besok jangan pedagang deh. Baik. Yang terakhir tuh posisi anak yang keempat dalam Al-Quran. Ini yang kita khawatirkan dan kita doakan mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Yang keempat, anak bisa menjadi musuh bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum. Wahai orang-orang yang beriman, di antara istri-istrimu, lihat di ayat, di antara istri-istrimu, inna min azwajikum, azwajikum jamak berarti banyak perempuan, banyak istri. Laisa zauja, dalam bahasa Arab bentuk mufradnya zauja, pasangan. Tapi azwaji, itu banyak pasangan, berarti istri-istri. Sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladukum, dan anak-anakmu, aduwwun lakum, ada yang menjadi musuh bagimu. Ada yang bisa menjadi musuh bagi kita. Kalau salah cara mendidik, makanya Al-Quran katakan wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru. Maka dari itu baik-baik itu anakmu, tasfahu wa takfiru, jangan kau selalu marah-marahi anakmu. Tasfahu wa takfiru, mohonkan ampun anakmu. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun. Ini ternyata rahasianya kenapa Rasulullah SAW sukses dalam dakwahnya. Kita lihat dipraktekkan dalam keluarga kita. Itu Rasul kalah dalam perang apa? Setelah perang Badar, perang Uhud. Apa yang menyebabkan kekalahan Rasulullah di perang Uhud? Ada barisan pemanah yang dipasang Rasul tahu di sini berjaga. Tapi ketika dia melihat di bawah sudah ada tanda-tanda kemenangan dalam tentara Islam, mulai menggubisi. Mantap kan? Baku rampas harta ganima di bawah orang, harta rampasan perang. Ampun boleh mantan raja, jadi gampang. Puluhan tentara pemanah yang dipasang Rasulullah berhamburan turun. Terjadi serangan balik dari pihak tentara kafir Quraisy, menang kafir Quraisy ketika itu. Kalah Rasulullah gara-gara apa? Menurut strategi perang, ahli perang dalam kitab-kitab itu dijelaskan adanya barisan pemanah yang meninggalkan posisinya, posnya langsung ditempatkan oleh Rasulullah. Itu yang menyebabkan kekalahan. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah?
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم fil amr. Disebabkan karena rahmat Allah Muhammad, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau berhati kasar, keras, maka mereka akan menjauh darimu. Rasul memaafkan itu, padahal saat itu posisi meninggalkan, lari dari strategi medan perang, halal darahnya dibunuh dalam aturan Islam. Rasul boleh memilih hukuman kisas karena perbuatanmu, banyak tentara Islam mati karena perbuatanmu meninggalkan pos penjagaan di atas bukit Uhud. Kita kalah, sekarang kau harus terima dan harus sahabat ikhlas. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Sudah bisa. Ya sudah. Ini yang kemudian melahirkan jiwa patriot yang berlipat-lipat ganda. Ya Rasul, kalau ada perang lagi ke depan nanti kasih ikut kah? Tidak sah kurasa hidupku kalau tidak mati kah syahid di medan perang. Itu hasil dari memaafkan. Rasulullah memaafkan sahabat yang bersalah ketika itu. Akhirnya sahabat semakin menggebu-gebu patriot kepada Rasulullah. Bagaimana kalau anak tadi kasih begitu? Susah itu. Punna salih anak-anak memang waktunya saat meninggal roy, mereka pun kulit kita meninggal roy, bisa tidak? Anyala misalnya, anyala apalari motor, apilajar injik palari motor, napalumpan tamar itu kakek motor tak apa dilakukan? Pasti marah, iya moro-moro. Iya minjam di kanan. Atau yang beringat kena kau belajar motor kiri lapangan di luar apa boleh pernah kamu tidak pernah lapas kecilan nak kepung motor kan sangat jarang ada ini. Oh tidak apa-apa Gina, ini kan kepok begini ya ada aja bapak ya. Kalau pun diganti pikapnya depan 350 ya kenapa dong, tidak ada yang bisa seperti itu. Iya betul, saya juga begitu. Tapi saat itulah yang susah tuh. Seandainya bisa kita lakukan itu, anak ini tuh tumbuh percaya dirinya, kepercayaannya. Oh, tahu kalau dirinya salah, dan sangat berhati-hati untuk di kehidupan berikutnya. Begini yang dilakukan Rasulullah. Fabima rahmatin minallah ini yang talahu. Seandainya bukan Allah yang berikan rahmat kepada Muhammad untuk berlaku lemah lembut kepada sahabat, banyak sahabat yang sudah mulai ada deh Rasulullah ya deh. Sudah makin ikut perang, sudah kalah makin luka-luka makin pun dimarah-marahi lagi. Rasul tidak pilih marah-marah walaupun berhak untuk marah-marah panglima perang. Tapi Rasul sudah pilih itu, dia lebih lemah lembut kepada pasukan-pasukan. Ini yang diharapkan kadang-kadang nama ibu, kadang anak-anak kami itu ada posisi-posisi di mana dia mau dimengerti, dia berekspresi, berkreasi dengan penuh kenakalannya, tingkahnya yang banyak sekali gerakan-gerakan tambahannya yang tidak dibutuhkan untuk semua. Ya mohon maaf kesabaran dan kebesaran hati Bapak. Itulah kita ibu. Saya juga seperti itu anak-anak yang di sekolah. Karena ilaha illallah. Kalau kan ada CCTV bu setiap ruangan. Saya tunggu dulu nanti ada pengawas kerja memenuhi halaman sekian. Sebentar saya datang. Mikir lah ilah nih jauh-jauh kan yang bikin ruang. Tapi mau ke apa? Begitu masuk di kelas, bagaimana? Silahkan dikumpul IPA. Minggu depan IPA. Ikut. Saya kadang termasuk dianggap guru yang lemah karena saya memposisikan bahwa anak SMA itu memang bukan waktunya ditempa, bukan waktunya ditunggu dipanasi. Mami diguring-guring dah sedikit terus. Mahasiswa tinggal di asrama karena bentuk parang nih, jadi orang nih. Tidak dibenarkan itu kalau saya bilang jangan aku pernah pukul mahasiswa. Mohon maaf, saya lawan itu kalau ada anak pukul. Karena bentukanku saya ke anak-anak begini mau gue. Begini yang sebenarnya saya sebagai humas ke sekolah, saya wakasih humas, saya bagian keamanan anak-anak. Kalau ada apa-apa anak orang tua ke saya sih. Jadi mohon maaf kerjasama kasih begini ke anak-anak tadi, kasih begini. Dan memang butuhkan kesabaran. Ya. Saya kira seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya hadir di sini Bu, tidak lebih bukan seorang penceramah, tapi sebagai orang tua, grup parenting yang ikut perhatian terhadap kepentingan anak-anak kita semua.
Kami mendoakan mudah-mudahan program seperti ini selalu berlanjut, membawa kebaikan dan keberkahan untuk anak-anak kita semua. Yang khusus kepada panitia, kami mohon terima kasih banyak yang sebesar-besarnya jadi payaka, tenaga pikiran tak, dedikasi tak dalam acara ini sehingga sukses acara ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Qadarullah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6, pembacaan doa oleh Bapak Ustaz Ahmad Syarudin. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Mari kita bersama-sama bermunajat, menundukkan kepala menghadapkan wajah dan hati kita kepada Zat yang Maha Suci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan menyertai kegiatan kita di hari ini dan insya Allah di hari-hari akan datang. Ada juga di atas kata sini mengenai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah syukur syukur Iya karena Abu Dawud Allah dan Ista'ala dengan suara mustaqim sirah al-ladina al-tahari bi-ajari al-juburi alaihi wa-rahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan syairin, hamdan muwafin, hamdan walidayah bi'amalillah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Rabbi bijalalika wa syukur wa bi'amalillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. ولجميع المملكة بالخصوص حكمة بهذا المكان في مدرسة الابتدائية والمدرسة الدينية مدرسة اليتيم والتقوى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في أولادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يرحمكم الله. Rahmati kami semua yang ada di tempat ini, wahai Allah. Rahmati orang-orang tua siswa kami, wahai Allah. Rahmati bapak-bapak dan ibu-ibu guru pembina sekolah anak-anak kami, wahai Allah. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rahmat dalam kehidupannya, mudahkan dalam segala urusannya, mudahkan dalam segala aktivitasnya, berikan keberkahan dan kelapangan dalam kehidupannya, sehingga dengan kelapangan itu membawa kelapangan bagi anak-anak kami nantinya di sekolah kami, wahai Allah. Ya Allah, jangan Engkau takdirkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi musuh bagi kami, tapi takdirkan kami dengan segala ikhtiar yang akan kami lakukan agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang qurrata a'yun bagi kami. Dalam kehidupan kami hidupnya, mereka akan terus dibanggakan dalam urusan agama bangsa dan negaranya. Dalam kehidupan akhirat kami, biarkan anak-anak kami yang menunggu kami di pintu-pintu surga, mereka anak-anak yang berbakti, mereka anak-anak yang soleh, wahai Allah, yang akan senantiasa menunggu kami, tidak akan pernah masuk menginjakkan kakinya ke dalam surga sampai kami ditunggu dan adalah syafaat dari anak-anak yang soleh yang kami hasilkan nanti, wahai Allah. Ya Allah, ketika pun hari ini anak-anak kami tersesat, ketika pun hari ini anak-anak kami tidak berada dalam petunjuk-Mu, berikan hidayah bagi anak-anak kami, berikan petunjuk bagi anak-anak kami, agar kelak anak-anak itu kembali kepadamu menjadi hamba-hamba sesungguhnya. Ketika Engkau ingin menghasab hamba-hambamu, wahai Allah, sesungguhnya dialah hamba-hambamu juga yang Engkau ciptakan, Engkau takdirkan, Engkau berikan kesempatan untuk hidup sebagaimana Engkau berikan kesempatan kebaikan bagi orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat dan ridho, bukan kesempatan kehidupan yang Engkau gariskan sebagai orang-orang yang soleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dengan berakhirnya acara ceramah agama, maka berakhir pula rangkaian acara pengajian pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, karena sesungguhnya itu bukan hal yang kami sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.